Ada 3 jumper ini sampai terkelupas ini jalurnya ya. Ini yang terhubung dengan pin 81, 82, 83 ya, pin protect, tapi tidak bisa start juga TV-nya, sampai rusak jalurnya. Ini saya ganti pakai kabel. Ini 3 ini sudah coba saya cabut tadi, tapi tidak bisa start juga TV-nya. Oke, akan saya tunjukkan caranya. Ini untuk mencabut protect dari jumper-jumper yang di sini. Ini sudah tidak bisa kalau untuk yang tidak memakai optocoupler begini. Untuk mendisable kalau TV-nya protektor terus, untuk memaksa on. Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Flyback sudah saya ganti ya. Ini adalah jenis TV Sharp Piccolo flat ya. Layarnya datar tapi belakangnya panjang ya, belakangnya besar. Kalau slim kan belakangnya tipis. Ini belakangnya sama seperti yang tabung jembung tapi layarnya datar seperti itu ya. Kemudian untuk jenis regulatornya, TV ini dia menggunakan STRW 5453A ya. Biasanya STR jenis ini tidak menggunakan rangkaian umpan balik ya, atau tidak memakai optocoupler di bagian regulatornya. Di sini hanya ada gambar saja ya, optocoupler hanya gambar tapi tidak dipasang. Itu biasanya untuk STRW 5453 ini agak sulit kalau sudah kendala protect. Ini tadi memang awalnya playback bocor ya. Setelah kita ganti playback, saya coba nyalakan, tadi tetap protect ya. Dia start sebentar langsung playback, nyembur sesaat langsung mati lagi mesinnya, lampunya redup. Nah, seperti itu. Siapa tahu ada yang mengalami kerusakan yang sama untuk tipe Sharp Piccolo ini yang menggunakan flyback FA149WJ. Kemudian regulatornya menggunakan STRW 5453A. Kemudian untuk horizontal dia menggunakan TT2140 dan IC vertikalnya menggunakan LA 78040. IC Micomnya dia menggunakan ini IXD 062WJ ZZK. Susunan mesinnya seperti ini. Untuk kode PCB board mungkin ini, siapa tahu ada yang kerusakannya sama ya, siapa tahu bisa menjadi referensi ini ya. Oke, setelah saya sebutkan semuanya, sekarang kita lakukan pengukuran ya. Ini baru ganti flyback dan tadi coba saya nyalakan tidak nyala. Protect ya, protectnya agak susah untuk jenis STRW 5453 ini yang rangkaiannya tidak menggunakan optocoupler ya. Untuk TV Sharp jenis ini memang agak susah ya kalau mengalami protect seperti ini. Langsung saja kita nyalakan TV-nya dan langsung avometer probe hitamnya di ground tabung, probe merahnya langsung di standby kan di tegangan B+ ya, di elko B+. Ini saya taruh B+, avometer di bawah saja. Ini lampu indikatornya ya, saya nyalakan. Nah, indikatornya terang sesaat, cetek langsung redup, tapi B+ nggak turun ya. B+ nggak turun, tetap di 130. Waktu dia start sempat turun di 125. Diulangi lagi, kita harus teliti di tegangan ini ya. Ya. Nah, 125 kan waktu dia cetek start. Ketika lampunya redup dia naik lagi di 130. Seperti itu posisinya. Oke, jadi ini B+ nggak hilang. Nah, ketika tanda-tandanya seperti ini berarti untuk di bagian regulator primer di STR ini saya pastikan tidak apa-apa ya. Jadi jangan mengganti STR kalau seperti ini. Ini cara mendeteksi tegangannya ya, harus cabut colok begitu, cabut sebentar ya, tunggu, kemudian langsung di pin mana yang mau diukur taruh di situ.
probe merahnya ini taruh di situ. Tadi kan B+, sekarang tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt ada di sini ya. Ya, tegangan 5 volt ada di sini di Q753, sebuah transistor. Kita colok. 5 voltnya ada ya, nggak hilang. 5 voltnya ada. Kemudian 8 volt dia ada di sini, Q752. Ini tegangan-tegangan penting ya yang harus ada. Ini hanya 0,0 ini ya, Q752. Ini harus ada 8 volt dan nggak hilang kalau TV-nya nyala normal. Saya cabut dulu ya, saya nyalakan. Muncul ya 8 volt tapi langsung hilang. Nah, karena TV-nya protek, nggak jadi nyala. Oke, 5 volt normal, 8 volt normal, B+ normal. Kemudian video ya, video juga biasa menyebabkan begini, gagal start. Video ada di soket bagian sini. Sini ada 3 jalur ya di soket yang menuju metrik RGB. Ini tegangan 180 atau video, kemudian ini ground, kemudian yang satu ini heater ya untuk tegangan AC filamen tabung. Ini ground, ini video. Jadi yang kita ukur yang di sini. Ini sempat muncul sesaat apa tidak? Nah, caranya sama. Probe-nya taruh sini, TV-nya dimatikan dulu sesaat, kemudian dicolokin lagi. Jika sempat muncul berarti videonya normal, tegangan videonya dari playback berarti normal. Ya, kita colokin 186 ya, tapi langsung hilang karena TV terprotek. Oke, cabut lagi. Tegangan video udah. Selanjutnya untuk VCC IC vertikal ya. Di sini saya tidak mencurigai transistor horizontal karena tidak terdengar bunyi berderik ya. Biasanya kalau horizontal short itu berderik mesin TV. Dia bunyi ini gitu. Atau kalau tidak dia cetek gitu ya. Kalau tidak ada dua tanda itu berarti horizontal saya nyatakan normal. Bisa diukur dalam posisi mati saja dengan avometer analog untuk horizontal ya. Asalkan tidak short itu ya nggak apa-apa. Tidak ada beban berlebih, artinya normal. Sekarang untuk VCC IC vertikal. Di sini ya. Ini untuk VCC IC vertikal. Dari sini, dari pin 7 ini playback ya. Kemudian ada dioda. Nah, di ujung sini ini Elco 470 mikro 35 volt. Di positifnya sini ya, atau di sini juga bisa. Posisikan di sini. Tegangan kerja IC vertikalnya ada enggak? Kita colokin TV-nya. 22 volt dan langsung terprotek lagi ya. Ini agak ganjil ini. Biasanya untuk jenis TV sub ini minimal 25 volt untuk tegangan kerja IC vertikal. Ini terukur 22, ini agak ganjil. Sekarang kita ukur di yok ya. Kabel yang menuju ke yok vertikal atau ke defleksi. Cabut dulu. Posisikan di sini probe merahnya. Colok lagi. Muncul 17 18. Cabut lagi, posisikan di sebelahnya. Colok lagi. Muncul 17 18. Ini artinya untuk yok defleksi yang di sini ini aman, normal, nggak putus. Nah, gitu ya caranya. Kemudian tegangan 14 volt yang di Elco sini. Nah, di sini ya. Ada nggak kira-kira? Colok 14 turun ke 12 13 naik 14 lagi. Nah, ini agak ini dia mau start. Ketika turun ke 12 dia mau start, kemudian protek naik ke 14 lagi. Yang di sini 12 volt untuk tegangan IC suara ya, normal. Nah, di sini B+ 130 karena posisinya standby atau terprotek.
Di sini tadi sudah sempat saya coba membuka beberapa jumper ya. Ada 3 jumper ini sampai terkelupas ini jalurnya ya. Ini yang terhubung dengan pin 81, 82, 83 ya. Pin protect. Tapi tidak bisa start juga TV-nya. Sampai rusak jalurnya, ini saya ganti pakai kabel. Ini 3 ini sudah coba saya cabut tadi. Tapi tidak bisa start juga TV-nya. B plusnya anteng, tapi ya tegangan playback nggak bekerja, tegangan vertikal dan video nggak hadir gitu. Barangkali ada yang mengalami seperti ini, cabut dulu. Ini memang agak sulit ya, saya agak kesulitan menangani TV seperti ini, TV yang menggunakan STRW 5453. Saya akan berbagi satu caranya. Di sini ada sebuah dioda ya, mudah-mudahan ini sudah habis setrumnya. Nggak enak kalau kesetrum. Oke, akan saya tunjukkan caranya. Ini di sini ya, untuk mencabut protek dari jumper-jumper yang di sini, ini sudah tidak bisa kalau untuk yang tidak memakai optocoupler begini. Untuk mendisable kalau TV-nya protek terus, untuk memaksa on, dioda ini diangkat sebelah ya. D1081 kalau tidak salah. Bisa saya besarkan. D1081 ya, dioda ini. Itu nanti yang akan kita cabut. Namun sebelum itu, untuk memastikan, karena tadi ada yang ganjil di bagian IC vertikal ya tegangannya, kenapa kok tidak mencapai 25 volt? Apakah IC vertikalnya yang bermasalah? Tegangan IC vertikal tadi kan ganjil ya, kurang. Padahal ini playback baru, harusnya kan normal gitu. Masa playback baru yang bermasalah? Ini tegangannya kok nggak nyampe 25, saya colokin 22, dan langsung protek lagi. Ini biasanya mengindikasikan ada masalah di IC vertikal biasanya. Nah, cara mengetahui atau memastikannya, IC vertikalnya dicabut dulu. Matikan dulu mesin TV-nya ya. Kemudian ini disedot. Nah, setelah IC vertikal sudah tidak terhubung begini, kita nyalakan lagi, kita ukur kembali. Jangan terburu-buru ya mengerjakan TV kerusakan seperti ini. Santai. Ini ya vertikal. Oke, dicolokin lagi. Nah, ini sudah 26 volt. Ya. 26 volt, tapi ini terprotek lagi. Karena IC vertikalnya nggak terhubung, sudah kita sedot timahnya. Jadi ini nggak kemakan, ini tegangannya akan turun perlahan. Karena TV terprotek. Playback kembali tidak bekerja, maka video di sini juga tidak ada. Ya, 0, ini sudah protek, tapi tegangan di sini tetap. Dia lama turunnya. Oke. Ini sudah bisa dipastikan masalahnya di IC vertikal. Nah, dioda yang saya katakan tadi itu untuk memaksa on ketika IC vertikalnya ini sudah kita cabut. Ini kan sudah diibaratkan sudah dicabut ya, walaupun IC-nya masih di situ, tapi kan sudah nggak connect. Nah, TV masih protek. Supaya TV nggak protek, untuk paksa on dioda yang tadi kita cabut, D1081 ya. Ini diodanya, ini kita sedot dulu untuk membuat TV ini nyala. Ini saya angkat saja. Nah, seperti itu. Ini sudah terangkat ya. D1081 1081 apa 61 itu, pokoknya itulah di dekatnya itu sudah kita angkat ya, sudah kita angkat, dan vertikal sudah kita cabut. Sekarang dinyalain lagi sambil diukur tegangan videonya. Kalau videonya hadir terus nggak turun, itu artinya sudah nggak protek TV-nya, dan bisa kita lihat kondisi layarnya seperti apa. Itu ya video.
Nah, dinyalakan lagi. 189. Oke, sudah nggak turun lagi ya. 189. Kemudian untuk di vertikalnya sini jadi 28 karena nggak ada beban ya. Kita cek di 8 volt tadi. 8 volt di Q752 ya. Ini Q752. Kita lihat 8 volt stabil ya. Kemudian untuk 5 volt ada di Q753 sini. Ada ya. Mantap. Sekarang kita lihat layarnya. Menampilkan apa dia? Karena nggak ada vertikal, paling ya bergaris. Itu kan bergaris kan? Bergaris. Oke. Kita lanjut. Dimatikan dulu, colokan racingnya dicabut dulu. Sekarang saatnya kita ganti IC vertikalnya ya. Ini sudah pasti. TV sudah dipaksa on, tegangannya normal, sudah nggak protek, muncul bergaris. Kita ganti IC vertikalnya. LA 78040 ya. Oke, tak carikan penggantinya dulu. Adakah yang sama di sini? Nah, ini sama, langsung kelihatan. LA 78040 sama ya. Oke, langsung dipasang. Ini tadi untuk elko IC vertikal sudah saya ganti baru. Saya kira drop karena elko-nya, elko 470 35 volt ya. Saya ganti baru, ternyata tetap drop. Tapi ya sudah, daripada mau dicabut lagi, sudah terlanjur diganti ya. Oke, tinggal di solder ini IC vertikalnya. Ya, IC vertikal sudah diganti. Langsung cek di bagian VCC nya IC vertikal ya, di elko 470 mikro 35 volt ini, atau di bagian ini yang kakinya 3 IC vertikal, yang ini kan 4, yang ini 3. Nah, di sini bisa, di sini sama di ujung sini bisa ya, untuk mengukur tegangan IC vertikalnya. Jika dia nggak turun lagi dari 25 volt, itu artinya normal ya. Kita nyalakan. 24,8. Kemudian setelah melewati dioda pump up sini 25 volt. Ini artinya normal, videonya di sini 189. Ini tadi kan dioda yang untuk paksaan belum dipasang ya. Belum dipasang, jadinya walaupun ini nyala, IC vertikal sudah diganti, tegangan sudah hadir normal, tapi layarnya blank. Itu blank ya, blank bergaris buku ya, tapi kan nggak protek, kita jadi bisa melakukan pengukuran. Nah, untuk menghilangkan blank itu bukan AFC ya, dimatikan dulu. Itu bukan AFC, itu blank karena dioda tadi belum kita kembalikan ke tempatnya, dioda yang untuk memaksa on tadi. Sekarang kita kembalikan, kita solder lagi dioda kecil tadi ya. Nah, dioda ini harus dikembalikan, dioda 1081. Kita solder. Ini diodanya. Ini kalau nggak dicabut tadi TV nggak bisa on ya, tetap bingung, nyala mati, susah nyala, susah start. Oke, dinyalakan lagi. Kembali saya ukur di vertikal ya, 24 volt. Di ujung pump up nya 25 volt. Kemudian di kabel yok, kabel defleksinya 15 volt, sebelahnya
15 volt. Ukur tegangan 8 volt di Q52. Ada ya, 8 voltnya normal. Di Q53 5 voltnya. 5 voltnya normal. Kemudian yang di sini 14 voltnya juga nggak turun ke 12. Tegangan video juga 189. Ini normal semua. Kita cek layar TV. Nah, ini maksudnya sudah keluar raster ya. Oke. Jadi seperti itu saja untuk TV sub Piccolo ini ya. Sub Piccolo yang menggunakan STR-W5453 susah start ya. Cara paksa on dan menganalisa kerusakannya seperti itu. Nah, semoga bisa menjadi referensi bagi yang sedang mengalami kerusakan seperti ini atau mendapatkan servisan TV sub yang regulatornya tidak menggunakan optocoupler seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.